Jadi pemerintahan itu bekerja dengan rencana. Kemudian nanti diukur keberhasilannya dari rencana itu terlaksana atau tidak. Ini berbeda dengan survei. Kalau survei itu mengukur perasaan, pikiran, pendapat publik. Kalau program pemerintah itu diukur berdasarkan terlaksana atau tidaknya rencana. Karena itu kami konsentrasi pada perencanaan ini, pelaksanaan. Kami bersyukur bahwa 73% penduduk Jakarta mengatakan kotanya lebih baik sekarang. Dalam 1 tahun ada kemajuan. Kami bersyukur dengan perasaan itu. Turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah di seluruh. Sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Dan juga pengerjaan meneruskan kembali baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai yang ada di Jakarta. Dan perlu saya sampaikan bahwa sungai yang ada di Jakarta juga bukan hanya Ciliwung saja, ada Sungai Sanggerahan, ada Cipinang, Sungai Buaran, Sungai Mokefat, dan 14 sungai yang lainnya. Ini semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal. Dasar gugatannya, Gubernur Jakarta lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Kewajiban hukumnya apa? Dia harusnya melindungi warga Jakarta atau orang yang ada di Jakarta ketika itu supaya tidak terdampak buruk sekali dari banjir yang terjadi. Yang jelas kami Pemprov ini dipimpin oleh Pak Gubernur merespon bencana ini dengan waktu yang sangat singkat. Singkat, cepat, seluruh aktivitas perdagangan, transportasi bisa berfungsi sesuai dengan sedia kala.
Ya, ini habis banjir terbit gugatan karena kemarin atau hari Senin kemarin baru saja tim advokasi korban banjir ini memang mendaftarkan gugatan class action terkait banjir yang terjadi di Jakarta awal tahun 2020. Berapa ini akhirnya gugatan totalnya, dilaporkan ini dengan kerugian mencapai 43 miliar rupiah yang dialami oleh warga. Ini dari sekitar 270 laporan lengkap yang sudah diverifikasi. Kalau lihat ini, proses class action ini adalah proses atau cara paling beradab untuk menyelesaikan perseteruan soal banjir di Jakarta. Karena kemudian ada perseteruan, kemudian ada politisasi, ada semacam pencarian dalih kemana-mana. Lewat jalur hukum ada kepastian ya. Ini lebih pasti dan ini lebih beradab. Dan itu kelompok-kelompok yang ada di luar pemerintahan. Jadi saya sebenarnya kalau melihat apa yang terjadi setelah banjir ini agak sedih juga, Bang. Ini karena akibat fanatisme politik yang berlebihan di ibu kota terutama ya. Tetapi ini ada cara-cara yang tadi menurut Bang Don, ini cara-cara yang elegan Lebih begitu ya. Ada jalurnya dimanfaatkan 43 miliar rupiah. Sementara ya gugatan ya itu dari 200-an aduan yang masuk. Yang sudah diverifikasi. Ini termasuk Metro TV? Kita korban banjir juga kemarin ya. jadi memang itu harus ada warga yang memang tidak punya luxury gitu istilahnya, kemewahan untuk asuransi dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka mengalami bencana seperti ini yang mungkin saja ada yang tidak melakukan pekerjaannya, mungkin gitu, itu masih harus dibuktikan karena perseteruan ini ya tetap harus membutuhkan sesuatu yang solutif begitu kan. Dan ini ruang yang paling tepat begitu ya, koridor hukum ini Ruang yang yang paling tepat daripada ada yang demo lalu kemudian ada kontra demo lalu kemudian dibawa ke politisasi macam-macam. Ini jadi masalah. Kita melihat ya coba bayangkan ya kalau saya misalnya membuka mall atau toko pada hari tahun baru dan itu terjadi banjir lalu kemudian tidak bisa berdagang, itu kan peaknya itu orang kan pakai pada hari-hari libur itu kan. Tempatnya ada sekitar 400 toko retail. 400 toko retail. Yang pasti masuk di akal saja. Dan masih ada yang tutup sampai sekarang. Dan tidak hanya itu, ada beberapa kerugian lainnya begitu yang tercatat. Dan ini sesuatu yang ya paling tidak di era seperti sekarang ini ketika kemudian itu tidak bisa terselesaikan di level pimpinan begitu ataupun apapun itu, artinya ada memang jalur hukum begitu yang bisa kemudian memberikan kepastian, terutama ketika menyangkut kerugian gitu yang dialami oleh warga. Ya, tentunya sambil paralel begitu ada aktivitas atau ya program-program kebijakan yang solutif dalam menghadapi mencegah banjir ini kan. Tadi sudah ada videonya dipanggil oleh Presiden, kepala-kepala daerah terkait Jabodetabek, Jakarta dan Bogor, Tangerang. Perbedaan Banten. soal naturalisasi dan normalisasi. Menurut saya dan itu pada karena akhirnya normalisasi bukan? Nah, itu akibat gengsi politik, Bang. Ya, saya juga tidak tahu. Saya kenal Pak Anies dengan baik, dengan cukup baik maksud saya. Tetapi kalau lihat cara Pak Jokowi mungkin mengenalnya juga jauh lebih baik. Coba bayangkan Pak Jokowi langsung datang ke Pluit kan? Betul, karena pernah menguasai Jakarta juga. Kemudian saya kebetulan pernah wawancara beliau di Waduk Pluit. Dan saya kira beliau hanya mau mengatakan, udahlah jangan terlalu banyak ngomong. Ini buktinya. Seharusnya dispute mengenai naturalisasi, normalisasi sebetulnya seharusnya tidak terjadi. Sekarang begini, sudah ada master plan yang disepakati, ada kewenangan masing-masing terkait pemerintah pusat dengan BKB-nya, dengan BKT-nya, dengan sodetan dan lain sebagainya. Tetapi ada peran-peran juga oleh pemerintah Provinsi DKI dan juga daerah penunjang lainnya. Termasuk Jawa Barat kemarin Pak Ridwan Kamil langsung posting di media sosialnya karena sudah mengkonsepkan satu hal untuk mencegah banjir di Jawa Barat bersama Pak Basuki misalnya. Oh, itu ada fotonya. Ada fotonya, bahkan Mungkin ada foto itu gambar. juga memperlihatkan karena apa seorang bedanya. arsitek, jadi gambar apa namanya? Ya desain maketnya lah langsung oleh Pak Ridwan Kamil. Itu kan hal-hal yang itu bagus, itu gitu. konsep yang paling Solutif penting konsep. adalah eksekusinya seperti apa begitu Ya, ya. dan tidak ada gengsi di situ. Tapi berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh warga, mungkin itu juga yang seharusnya menjadi perhatian dari Pemprov DKI Jakarta ketika kemudian gugatan class action ini dimasukkan. Artinya sebetulnya Pemprov DKI juga harusnya tanggap memberikan respon bahwa kemudian salah satu gugatannya adalah karena gubernurnya dianggap lalai menangani banjir di ibu kota. Ini harusnya dijawab dengan langkah yang konkret, langkah yang solutif. Itu akan terlihat, kan itu kan harus dibuktikan lalainya gubernur itu seperti apa. Kan itu kan publik akan lihat Tapi mungkin melalui harusnya persidangan gubernur itu. juga bisa mendengar apa yang menjadi Pemimpin keluhan. itu harus gimana? Iya, pemimpin itu harus punya kemampuan mendengar dan juga menerima masukan gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Tapi artinya
yang saya katakan tadi, ini adalah jalur gugatan hukum, jalur hukum yang kemudian diambil oleh warga itu sesuatu yang memang harus tetap dibuktikan begitu di persidangan gitu. Apakah betul gubernur lalai gitu. Biasanya gugatannya sih bisa dilihat ya. Apa sih yang disebut lalai itu? Gubernur itu lalainya dalam bentuk apa? Tidak, kan itu di situ kan dianggap tidak memberikan peringatan dini tentang hadirnya banjir. Termasuk tidak menjalankan fungsi itu salah satu atau kewajiban yang sudah diprogramkan. Nah, ini mengenai gitu, Pak. sistem peringatan dini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini memiliki cara untuk menyampaikan peringatan bencana banjir kepada warga ibu kota tidak tanggung-tanggung. Cara ini dianggarkan di APBD tahun ini sebesar 4 miliar rupiah. Rencana Anies ini akan menambah 6 buah pengeras suara atau TOA yang sebelumnya berjumlah 14 buah. Pengeras suara ini kemudian masuk dalam sistem Disaster Warning System atau DWS, dan Anies juga meminta petugas kelurahan untuk keliling kampung membawa pengeras suara jika ada bencana yang akan bukan menimpa dengan gerobak Jakarta. ya, bukan. Gerobak dengan toa gitu bukan ya? Tidak. Dan selain itu Anies juga mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan plastik, dan ini mulai dari Juli 2020 pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat ini akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda hingga pencabutan izin usaha. Tapi tetap saja kemudian ketika pengeras suara atau mungkin sering kita dengar dengan istilah TOA masuk dalam sistem Disaster Warning System, ini seakan mundur ke zaman konvensional ya? Iya, teknologi belum secanggih sekarang. Sepertinya kita kembali ke zaman. Saya tadi pagi itu baru baca di Jawa Timur itu ada aplikasi digital untuk mencegah terjadinya menjangkitnya nyamuk Aedes aegypti untuk mencegah demam berdarah. Sudah digital. Ini mencegah banjir konvensional lagi. Analog gitu ya. Tapi sebetulnya dulu ada aplikasi fitur siaga banjir. Nah, itu kan sudah ada. Kenapa tidak diaplikasikan? Seharusnya itu kemudian mungkin yang harus diupdate, Kenapa harus TOA? Diperbaharui ya di era Jadi digital terasa seperti aneh gitu. Iya. Kalau pakai TOA ini. Ini udah ada. Pak, ini simulasi atau gimana nih, Pak? Begitu simulasi. Pak Gubernur atau gimana? Saya latihan dulu. Makanya Pak Gubernur nggak diinstruksikan kalau kita keliling bawa toa. Ini saya pinjam musola. Minjem musola tapi. Dikasih sama Gubernur. Oh, anggarannya kan sudah ada. Ini namanya inisiatif warga nih ya. Seperti ini. Siap-siap warga. Angkat baju dan celananya. Awas lagi guys. Kurang mencekam ini. harus Kayak guys, jualan harus ya. pakai guys, itu digital banget ya. Biar warga ngerti juga. Biar pada ngerti kalau kita lagi banjir kita harus siap-siap nih. Udah wes saya latihan lagi nih. Teruskan. Maksudnya pada ngerti warga. Oke, silakan. Siap-siap warga yuk. Jadi kira-kira jadi kayak gitu lah tukang ya. roti ya. Itu ilustrasinya seperti itu lah ya. Disaster Early Jadi warning mereka system yang dengan sekarang TOA. ada di bantaran kali akan mendengar yang begini kira-kira. Iya. Dengan style dan gaya masing-masing, Bang. Iya, dan mungkin lebih artistik atau lebih gimana gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan idenya itu adalah bagaimana kemudian memanfaatkan atau melibatkan warga gitu, partisipasi warga. Bicara mengenai era digital sekarang ini kan kita waktu itu punya Fitur siaga banjir. Apakah misalnya CCTV di pintu air gitu bisa kemudian ikut diawasi bersama-sama oleh warga dan lain sebagainya. Dulu kan ada aplikasi Clue yang ada di balai kota yang sebetulnya hampir semua pojok ibu kota. Iya. Sampai ada banjir kecil atau apapun gitu di seluruh terdeteksi kota semua. terdeteksi. Iya. Dan laporan itu cepat sekali masuk. Itu bayangan kita di era teknologi digital. Ya kurang lebih lah ya itu tapi yang nampaknya kemudian Pemprov dibicarakan. mengambil langkah yang lebih konvensional. Tapi nggak apa-apa kalau dari bisa mana paralel ya boleh saja gitu. Tapi jangan lupakan teknologi yang sekarang sudah menguasai. Enak juga dengar itu tadi kan? Kalau nggak Cuma galak saya seperti- terkejut terus terang. Iya, saya juga. Iya. Selain warga DKI Jakarta yang merasa dirugikan akibat banjir, ada juga nasabah yang juga dirugikan ya, Wahyu? Jiwasraya dan juga mungkin banyak nasabah asuransi, perusahaan asuransi lain mulai was-was juga. Jangan-jangan virusnya ini menjangkiti perusahaan yang lain. Kita akan lanjutkan lagi, kita akan bahas soal Jiwasraya sesaat lagi. Usai jeda.